Geografi itu dia terambil dari akar kata bahasa Latin, geo dan graphein. Ya. Jadi geo itu artinya bumi atau aspek kebumian, graphein itu artinya gambar, potret atau citra. Jadi geografi atau geographein artinya gambar atau potretnya kebumian kita. Seperti ini. Luar biasa. Jadi geografi itu sebenarnya Firmansyah dalam bahasa sederhana ilmu lingkungan kehidupan kita. Karena kita hidup di bumi, jadi ilmu tentang lingkungan kehidupan kita. Anda kan bukan orang Eropa, Anda bukan orang Amerika. Kita hidup bahkan di satu kota, tempat yang sama. Jadi di satu daerah, satu negara yang sama. Sehingga ilmu ini menjadi penting mempelajari itu, karena kita akan tahu nanti aspek-aspek pentingnya ilmu ini adalah Anda akan mengetahui, lingkungan hidup saya begini. Tingkat kepadatan penduduknya di satu daerah begini. Kalau begini di sebelah utara saya ada apa? Ada daerah kawasan begini. Di selatan saya ada apa? Di timur saya apa? Di barat saya apa? Kalau saya naik di sini ini area pegunungan. Pegunungannya apa? Unsur-unsur gunungnya itu terdiri dari bebatuan apa? Itu sebenarnya ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat, kesehatan dan juga kesempatan tentunya. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita bakal melanjutkan obrolan santai kita dalam episode semua tentang Indonesia. Ya, tentunya episode kali ini adalah episode yang sangat spesial, pembahasan tentang bagaimana Ijen Geopark pahatan ilahi yang masih lestari di Banyuwangi. Dan tentunya saya masih berada di layanan pusaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan sumbangsi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan tentunya kali ini masih ditemani dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yakni Kak Zahir Juwana Ridwan, selaku pustakawan ahli muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, dan beliau ini sekaligus spesialis geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah, sungguh sekali karena hari ini cerah, dan mudah-mudahan ini menjadi penanda bahwa kita semua tetap bersemangat untuk menjelaskan bagaimana kita membaca Indonesia dengan cinta dan seluruh keindahannya, khususnya edisi spesial kali ini bahas tentang tentunya ini sangat spesial sekali, sangat menarik, karena kita bakal tentunya berinteraksi walaupun tidak secara langsung dengan masyarakat Banyuwangi yang ada di Jawa Timur. Tentunya ini adalah suatu kebanggaan, kesenangan, karena kita bakal membicarakan suatu hal yang telah mengharumkan daripada nama Indonesia di kancah internasional, ya kan. Apalagi kita berbicara tentang Jawa Timur, banyak yang bisa kita kupas, terlebih khusus tentang bagaimana Ijen Geopark ini, ya. Mungkin kita juga sebelum memasuk lebih dalam ke sana, Kak, tentang bagaimana Ijen Geopark ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu pembahasan spesial ini seperti apa? Kenapa sampai dikatakan sebagai pembahasan spesial itu? Spesial apa sih sebenarnya? Jadi begini, saudara Firmansyah, Abdi, dan semua para pemirsa Nuansa Podcast yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur tentunya karena lagi-lagi Allah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama saling berbagi pengetahuan, dan pengetahuan itu bisa diartikan sebagai cara untuk kita bersyukur kepada Sang Kuasa. Pengetahuan itu bisa diartikan sebagai kesempatan kita untuk melihat potensi. Pengetahuan itu bisa dijadikan juga sebagai tanda petik sarana rekreasi jiwa dan sebagainya. Nah, Firmansyah dan Abdi, saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa edisi spesial itu seperti apa. Nah, jadi edisi spesial ini kita sapa dulu masyarakat Kabupaten Banyuwangi ada di Jawa Timur. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat. Amin. Tetap semangat, tetap berjuang. Dan kali ini kami akan membahas kawasan yang sangat unik dan sangat indah di tempat Anda di Banyuwangi. Nah, begini ceritanya, sahabat saya itu memberi informasi bahwa insya Allah akan diadakan kegiatan Jambore Sastra
Asia Tenggara. Sini lu Di sini Pak ya. Jawa Timur, di Banyuwangi. Nah, itu membahas tentang kaitan batu, air, dan hal-hal kepurbakalaan yang berkait tentang Kars, Ijen dan sebagainya, Ijen Geopark dan sebagainya yang ada di kawasan Banyuwangi tersebut. Nah, dimohonlah untuk seluruh pemerhati dan sastrawan Asia Tenggara, bukan hanya Indonesia loh, Asia Tenggara, Asia Tenggara untuk bisa mengirimkan karya puisinya ke panitia yang mengadakan persiapan untuk perhelatan terbesar itu, salah satu perhelatan terbesar sastra yang akan diadakan di Banyuwangi dan membahas tentang tadi, bisa membahas tentang batu, air, hal-hal purba, hal-hal yang berkait tentang karsnya dan sebagainya di Banyuwangi, kawasan Banyuwangi. Nanti sebentar kita akan lihat mana keindahan kars itu. Nah, Firmansyah Abdi dan saudara-saudaraku sekalian, dan spesialnya adalah kita mencoba secara bersama-sama untuk melihat nanti bagaimana keindahan-keindahan daripada Banyuwangi tersebut, Ijen Geopark tersebut, dan kemudian kita lihat karsnya, kemudian kita lihat kawahnya dan sebagainya, yang nanti akan kita coba beritahukan kepada seluruh sastrawan se-Asia Tenggara untuk bisa yuk sama-sama coba-coba buat puisinya, tentang Ijen Geopark, tentang batu, air dan sebagainya yang berkait tentang aspek kebumian di Jawa Timur, di Banyuwangi tersebut. Dan silahkan Anda bisa kirimkan ke panitia. Nanti akan saya akan bacakan. Nanti sebentar saya akan bacakan kemana. Tapi silahkan Anda bersiap karena deadline-nya sudah akhir bulan ini. Jadi saya berharap mudah-mudahan informasi ini bisa segera menyebar secepatnya. Karena saya tahu bahwa sudah ada juga beberapa informasi yang sudah masuk. Nah, mudah-mudahan ini bisa memperkaya, menambah ke khasanah kita untuk melihat bagaimana keindahan sebentar Ijen Geopark dan kawasan di Banyuwangi. Ya. Jadi ada jambore Asia Tenggara tentang sastra. Ya, jadi sangat disayangkan kalau kegiatan ini terlewatkan begitu. Sangat disayangkan. Sebenarnya saya juga ingin ikut. Mudah-mudahan bisa. Amin ya. Tentunya ini memang sebuah informasi yang harus diketahui oleh khalayak umum. Ya, apalagi ini ya tentunya kegiatan yang sangat memberi manfaat untuk banyak orang. Dan begini, perhelatannya insya Allah di akhir Oktober 24, kalau tidak salah 24, 25, 26 di akhir Oktober. Ya, jadi ada masih panjang. Ya, masih panjang waktu untuk mempersiapkan diri begitu ya Kak ya. Dan kalau kita berbicara tentang Banyuwangi dari Jawa Timur ini sebenarnya banyak sekali yang perlu kita ulik gitu Kak. Terlalu banyak. Dari namanya saja Banyuwangi. Ya, ini sudah buat kita itu kayak seger gitu, udah ngebayangin apa saja keindahan yang ada. Tapi kita ingin mengulik satu persatu tentang bagaimana keindahan Banyuwangi itu sendiri. Terlebih dahulu kita bisa membahas tentang bagaimana geografi ya dari kawasan ataupun wilayah Banyuwangi itu sendiri. Kan kita ketahui nih Kak, kita adalah spesialis dari geografi. Alhamdulillah. Ya, boleh yang anugerah dari ya. Suatu hal yang harus disyukuri Kak. Oke, silakan Kak. Ya, Firmansyah Abdi dan segenap para pemirsa Nuansa Podcast yang berbahagia. Saudaraku, karena spesial ya, masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur dan seluruh Indonesia secara umum yang senantiasa berbahagia dan sehat. Saya ingin menjelaskan Firmansyah apa pentingnya geografi itu dan apa cabangnya, sepenting apakah geografi dan sebagainya. Saya ingin dulu sampaikan, Firmansyah, geografi itu dia terambil dari akar kata bahasa Latin, geo dan graphein. Ya. Jadi geo itu artinya bumi atau aspek kebumian, graphein itu artinya gambar, potret atau citra. Jadi geografi atau geographein artinya gambar atau potretnya kebumian kita. Seperti ini. Luar biasa. Jadi geografi itu sebenarnya Firmansyah dalam bahasa sederhana ilmu lingkungan kehidupan kita. Karena kita hidup di bumi, jadi ilmu tentang lingkungan kehidupan kita. Nah, di geografi itu adalah dia merupakan rumpun, kalau dalam ilmu perpustakaan dia masuk dalam rumpun ilmu murni. Dia masuk ilmu murni. Nanti dari geografi yang ilmu murni ini dia akan masuk ke sub-sub yang lebih kecil yang disebut ilmu terapannya. Nah, mari saya masuk dulu untuk memperkenalkan ilmu terapannya. Di dalam geografi ada yang dikenal dengan geologi. Geologi itu dari kata geo, bumi, dan logos. Logos itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi geologos atau geologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aspek
dari struktur bebatuan yang menopang bumi seperti ini kira-kira. Jadi ini kan di bawah kebumian kita ini ada struktur bebatuan Yang menopang ini semua. yang menopang itu. Jadi di bawahnya Firmansyah ini terus ke bawah ini kan lantai 2 nih. Iya. Di bawah lantai 1, lantai 1 itu terdiri dari tanah, batu dan seterusnya. Ada juga air, ada juga api. Beragam material. Beragam material dan senyawa-senyawa. Itulah struktur dari kebumian itu, bebatuannya itu, itulah yang disebut ilmu geologi. Jadi mempelajari strukturnya yang menopang itu. Sehingga orang-orang geologi itu banyak mengetahui di sini ada cadangan-cadangan kayak mineral tertentu. Di sebelah situ hati-hati ada lempengan-lempengan yang berbahaya. Di sebelah situ ada potensi terjadinya gempa dan sebagainya karena ada gesekan-gesekan kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi situ geologi, ada lagi ilmu yang disebut vulkanologi. Vulkanologi dari bahasa Inggris volcanoes, gunung berapi. Logos ilmu. Vulkanologos atau vulkanologi ilmu yang membahas gunung berapi. Jadi dia akan tahu, oh ini gunung periodiknya sudah meletus. Oh ini gunung magma di bawahnya sudah mulai panas. Ya. Oh ini gunung begini-begini. Dengan ilmu itu dia akan tahu, dia bisa beritahu bahwa ini hati-hati gunung ini akan meletus dan sebagainya. Itu disebut vulkanologi. Itu cabangnya semua. Jadi geografi ilmu murninya, kemudian ada geologinya, ada vulkanologi, ada lagi oceanography. Dari kata ocean, ya. Ocean itu samudra. Jadi oceanography itu adalah ocean samudra, grafi gambar potret atau citra. Oceanography adalah ilmu citra yang memperlihatkan tentang samudra dan semua hal ihwalnya. Itu semua oceanography. Kemudian ada lagi ilmu yang kita sebut remote sensing. Remote sensing. Nah, apa itu remote sensing? Remote itu terpencil atau jauh, sensing itu kepekaan. Jadi ilmu remote sensing maksudnya ilmu yang dengan aplikasi tertentu dia bisa melihat sesuatu dari jarak jauh. Seperti ini. Iya. Ini Google Earth itu banyak kanalnya. Satu kanalnya remote sensing sebenarnya ini. Bagaimana mungkin Abdi Firmansyah Zahid tiba-tiba kita bisa coba zoom Abdi langsung kelihatan itu. Ya, ini dimasuk remote sensing. Jadi dia penginderaan jauh. Dia bisa mengindra tempat-tempat terpencil, tempat-tempat jauh. Dari satu tempat kita di sini kita bisa lihat semua. Itulah yang dimasuk remote sensing. Itu masuk semua di bawah subnya dari ilmu geografi. Ada lagi ilmu yang disebut sebagai landscape-nya. Apa itu landscape-nya? Begini. Jadi landscape-nya itu membaca, ini kita lihat membaca kebumian kita ini, potretnya, dan kemudian nanti dia apakah dia bisa berkait tentang geopolitik, geostrategi, geosumber daya dan sebagainya. Dengan seperti tempo hari saya lihat bagaimana kalau kita mau menuju ke sana, tidak akan lebih bagus kita potong di sini. Kan pernah saya bahas itu tuh, kayak begitu. Bagaimana melihat kepulauan yang ada di sini, ini Selat Malaka dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai cara melihat landscape kebumian. Nah, perlu ditahu bahwa dari semua ilmu-ilmu itu penting sekali. Firmansyah Abdi. Kenapa menjadi penting? Gini. Satu, karena kita hidup di bumi, betul. Kalau Firmansyah hidup di bulan, mungkin ini tidak dia penting. Nah, perlu di dalam Firmansyah hidup di planet Jupiter atau planet Mars, mungkin ini tidak. Tapi karena Abdi Firmansyah kita menghirup satu udara yang sama, berada di satu lempengan kebumian yang Anda kan bukan orang Eropa, Anda bukan orang Amerika, kita hidup bahkan di satu kota, tempat yang sama. Jadi di satu daerah, satu negara yang sama. Sehingga ilmu ini menjadi penting, mempelajari itu, karena kita akan tahu nanti aspek-aspek pentingnya ilmu ini adalah Anda akan mengetahui, oh lingkungan hidup saya begini, oh tingkat kepadatan penduduknya di satu daerah begini, oh kalau begini di sebelah utara saya ada apa, ada daerah kawasan begini, oh di selatan saya ada apa, di timur saya apa, di barat saya apa, oh kalau saya naik di sini ini area pegunungan, pegunungannya apa, unsur-unsur gunungnya itu terdiri dari bebatuan apa. Itu sebenarnya ini penting sekali Firman. Jadi nanti akan kita lihat juga ada kesempatan kita melihat betapa luar biasanya anugerah dari Allah berupa kebumian kita ini, karena nanti akan diperlihatkan, termasuk nanti ijen geopark akan diperlihatkan betapa sangat indahnya pahatan-pahatan Allah. Bagaimana Allah melukis
terumbu karang lah, geopark lah dan sebagainya yang sangat indah. Iya. Nah, Firmansyah Abdi, saudara-saudaraku yang berbahagia, perlu ditahu karena ada UNESCO menetapkan apa yang disebut pemberian penghargaan kepada bentangan-bentangan kebumian kita yang tanda petik bisa disebut unik, bisa disebut dia bentangan kebumian yang dia memiliki apa yang kita sebut sebagai geosite, culture site, dan kemudian biosite. Nanti saya jelaskan itu semua. Nah, semua itu dicoba dicari oleh seluruh dunia, di mana sesungguhnya yang bisa dijadikan sebagai contoh atau dijadikan sebagai tempat di mana orang bisa melakukan penelitian-penelitian berkait tentang kebumian kita ini. Satu di antaranya Ijen Geopark, kawasan Ijen di Banyuwangi tersebut. Nah, yang perlu kita syukuri adalah Abdi Firmansyah, kebumian kita di Indonesia ini sangat berpotensi besar sekali. Karena kalau kita lihat, ini bukan main lukisan Allah yang sangat dahsyat sekali. Lautannya, bentangannya, bentuk-bentuknya, coba Anda lihat. Pulau-pulaunya, maritimnya, karsnya, kemudian gunung-gunungnya, segala ini. Kalau kita urai ini, bisa 1 tahun nggak selesai semua. Kalau kita urai secara cermat dan mendalam. Inilah yang saya ingin katakan bahwa potensinya kita sangat besar, sangat luar biasa. Sudah sejatinya seluruh anak-anak muda Indonesia, kita semuanya masyarakat Indonesia, yuk kita memperhatikan dan mendalami aspek hasanah geografi, yang dengan geografi itu kita akan lihat banyak sekali hal yang selama ini tidak kita ketahui, dan akhirnya dengan pengetahuan itu mengantar kita bersyukur kepada Allah, mengantar kita melihat banyak potensi, mengantar kita untuk melihat peluang-peluang penelitian dan lain sebagainya. Satu di antaranya Ijen Geopark. Kalau kita sebenarnya berpikir ini Kak, yang ada saat ini potensi daripada geografi yang ada di Indonesia terlebih khusus, tentunya ini saya rasa Indonesia ini sudah begitu sempurna. Geografinya yang sudah begitu lengkap, potensinya, keindahannya, dan bahkan kita dilengkapi dengan orang-orangnya juga yang tentunya sudah diberikan kapasitas untuk membahas geografi itu sendiri. Sekiranya kalau kita berpikir apalagi yang kurang gitu ya kayak semestinya semua masyarakat harus bersatu padu untuk mencoba untuk mengeksplorasi dan kemudian mengelaborasi semua kekayaan alam ini dalam kerangka melihat nanti potensi tersebut dan bagaimana dia kembangkan. Tapi bukankah kalau kita mengingat tentang geografi yang ada di Indonesia, ya terlebih khusus yang ada di Jawa Timur, Banyuwangi, itu banyak hal yang bisa kita ulik. Kira-kira apa saja itu Kak, ya termasuk geografi ataupun yang terkandung di Banyuwangi itu sendiri, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, salah satunya adalah Ijen Geopark. Ada apa sebenarnya? Nah, itu Kak. Baik, Firmansyah Abdi dan saudara-saudaraku yang berbahagia, kita mencoba dulu masuk tentang geopark tadi. Ya. Jadi kalau bahasa sederhana geo bumi, park itu taman. Ya. Jadi geopark itu taman bumi. Bahasa Maksudnya taman bumi. Nah, luas ya. Tapi begini, UNESCO itu kenapa dia buat program-program seperti itu? Karena tim di dunia ini kita mengerti bahwa kita memiliki lingkungan hidup yang luar biasa, yang sangat kaya. Tetapi mengeksplorasinya itu sebagian orang saja yang melihatnya. Maka diadakanlah bagaimana caranya supaya ini diberikan penghargaan kepada kawasan-kawasan yang ada yang kars, ada yang unik-unik lah begitu bentukannya, yang kemudian itu bisa jadi bahan penelitian bagi kita semua. Oh, jangan sampai pada masa yang lalu di sini ada peradaban begini. Oh, jangan sampai bentukannya seperti itu, di sini ada cadangan-cadangan mineral dan sebagainya. Oh, dengan melihat seperti ini bentukannya, pada masa yang lalu, sekian ribu tahun yang lalu atau sekian puluh ribu tahun terjadi gesekan kebumian. Itu menjadi sangat menarik sekali. Dan itu harus dicermati oleh semua pakar dan ahli. Dan saya ingin berkata Firmansyah, insya Allah para ahli, pakar dan seluruh masyarakat Indonesia, Anda tidak kekurangan rezeki dengan mengeksplorasi bumi Indonesia. Tidak. Ini seandainya semua orang mengeksplorasi ini, Anda tidak akan kekurangan rezeki dengan kekayaan yang Allah berikan ini. Saking luar biasanya. Nah, kenapa UNESCO tadi memberikan itu dalam kerangka supaya semua kita peduli sama lingkungan hidup. Peduli terhadap, di dekat kegiatan di dekat rumahnya si A, si B, si C,
di belakang sana ternyata di kampungmu, oh ada geopark yang begitu luar biasa, ada Kars yang begitu luar biasa, kayak kita di Sulsel kan juga ada terkenal Maros. Nah, di Jawa Timur izin geoparknya itu kita akan lihat dalam waktu singkat dekat ini, kita akan melihat, dan nanti insya Allah kita akan dapatkan bahwa geopark yang ditentukan oleh UNESCO tadi adalah taman kebumian yang semua memperlihatkan keindahan dan potensi penelitian yang sangat luar biasa, yang sudah sejatinya kita akan melihat bahwa ternyata anugerah Allah yang luar biasa ini sungguh-sungguh sebegitu naifnya kita tidak mengenal itu, sebegitu lemahnya pengetahuan kita sehingga kita tidak menggali informasi berkaitan tentang itu. Nah, barangkali sebelum saya melihat lokasinya, barangkali bagus update kita sama-sama melihat ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, masyarakat Jawa Timur khususnya Kabupaten Banyuwangi, insya Allah kita coba sama-sama nanti akan diputar oleh sahabat kita. Kita lihat beberapa menit itu bagaimana keindahan izin geopark dan kawasan sekitarnya. Barangkali bisa, boleh kita lihat terlebih dahulu bagaimana keindahan luar biasa dari Kabupaten Banyuwangi ya kan, yang ada di Jawa Timur. Tentunya. Ayo. Nah, sebentar. Saudara yang berbahagia, ini adalah izin geopark. Jadi silakan bagi saudara-saudaraku, yuk kita sama-sama membunyikan ini bahwa ternyata izin geopark itu tuh jatim.prof.go.id ini adalah laman dari provinsi Jawa Timur yang memotret tentang keindahan izin. Jadi khusus untuk izin geopark. Izin geopark. Ayo silakan dulu. Ini kita nonton beberapa menit. People have eyes, but most of them are not really have. Only if they thoroughly open theirs, everything will be different. Saying good night and good day for tomorrow. After and after. Then what? They fly away with the crowd. Wind and rolling wave gathered into one. Sangat indah. Come to me to breathe that door. The solid rocks, they're important. And the grain of sand that make these all complete. Surely, they all are breathing. And that is life. What should I deny? And what about me as a human being? Time after time, nature always has its dignity. Dynamic, powerful, yet delicate. It collides, then forms into countless repetition. I realize the process does exist. Between awake and asleep, from one secret to another, and also home along the journey.
Indah betul ya. So, this is what nature shows me. A gift. Where some beauty and future belong to. Ya, udah. Oke. Alhamdulillah kita sudah sama-sama melihat begitu luar biasanya anugerah Allah kepada kita, bagaimana Allah melukis memahat sedemikian rupa kekayaan alamnya. Beruntunglah saudara-saudara kita di Banyuwangi ya, di Banyuwangi. Mudah-mudahan anda semua di Banyuwangi dan secara khusus dan secara umum kita semua, yuk kita jaga kelestarian lingkungan alam kita. Karena hadiah dari Allah yang luar biasa itu. Tadi kita sama-sama sudah melihat di laman webnya sendiri, di YouTube-nya itu bagaimana keindahan dari Ijen Geopark itu. Nanti barangkali kita akan mencoba melihat di mana, kita tunjuk di mana kawasan itu seperti itu. Nah, tapi sebenarnya itu Kak, kita pengen sekali kalau kita ingin menggali lebih dalam tentang Ijen Geopark, sebenarnya ada apa saja di unsur dari Ijen Geopark. Tadi kan kita sudah menjelaskan Geoparknya tuh. Nah, kalau Ijennya gimana tuh? Nah, baik, Firmansyah, Abdi dan saudara-saudaraku yang berbahagia. Jadi begini, UNESCO itu melihat Firmansyah, jadi bisa dia melihat keunikan bentangan alam itu. Keunikan bentangan alam, tetapi lagi-lagi itu juga harus ada peran serta dari masyarakat, dari pemerintah. Karena jangan sampai ada bentangan-bentangan alam yang begitu klasik sudah terjadi sekian lama itu, tapi tidak disentuh-sentuh, tidak dibunyikan juga. Akhirnya orang tidak tahu. Maka UNESCO mengundanglah semua. Bagaimana negara-negara itu mencoba mendaftarkan geopark yang kira-kira berpotensi untuk diberikan penghargaan dan hadiah oleh UNESCO tersebut. Nah, Ijen Geopark ini sudah, setahu saya dia sudah mendapatkannya. Di Sulawesi Selatan juga Kars Maros Pangkep sudah dapat, alhamdulillah baru-baru saja. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa di Ijen Geopark ini yang anugerah Allah yang luar biasa ini ada apa saja. Nah, pertama kita melihat Firmansyah, atau saya langsung boleh Langsung ya, kita langsung lihatkan kita langsung melihat kepada teman-teman. kepada semua pemirsa kita. Coba Abdi, kita ini dulu. Ini Indonesia. Nah, ini adalah Jawa Timur. Coba masuk Abdi ke sini, Jawa Timur. Nah, stop. Lagi sedikit, lagi. Stop. Nah, mari kita lihat ya. Saudara-saudara yang berbahagia. Yang dimaksud Jawa Timur itu dari sini. Sekitar sini. Nah, ini ke sana. Ini. Terus kemudian Madura itu masih di Jawa Timur. Walaupun dia pulau yang terlepas dari daratan utamanya Madura. Nah, ini Madura dan beberapa pulau yang ada di sini ke sana masih ada di atas daerah Masalembo namanya, itu masih masuk daerah Jawa Timur. Ya, ini semua. Soalnya Jawa Tengah ini. Terus ke atas. Nah, daerah sekitar Masalembo. Nah, ini semua masuk di Jawa Timur. Punyanya Jawa Timur. Ibu kota Jawa Timur itu adalah Surabaya. Ini sangat padat. Kalau Anda lihat kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Ini Surabaya. Nah, kalau posisi yang tadi kita sebut Ijen itu dan kemudian Banyuwangi, kita menuju ke selatan dulu, lalu ke arah timur sana. Coba ke sini Abdi. Ya, terus ke sini. Coba diperbesar di sini. Nah, stop dulu. Bawa ke sini dulu. Abdi ke sini, ke barat. Iya, stop. Nah, saudara yang berbahagia, itu tadi Jawa Timur. Inilah yang merupakan ujung paling timur dari Jawa Timur. Tapi yang di daratannya. Jadi ini adalah ujung paling timurnya Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat, kalau yang ada di pesisir sebelah
utara. Sedikit naik dulu ke utara, Abdi. Ah, ini. Ini di sini adalah Situ Bondo. Situ Bondo. Yang inilah yang timur ini Banyuwangi. Yang ini daerah sini ini Banyuwangi. Terus ke selatan lagi. Nah ini sampai ke sini. Naik dulu ke utara. Nah, naik ke ya ini Banyuwangi. Ini luas juga ya Pak ya. Luas biasa. Sampai ini Banyuwangi. Ini adalah ibu kota Banyuwangi. Ini Banyuwangi. Di sebelah sininya Bondowoso, sebelah baratnya. Nah, ini Situ Bondo, ini Banyuwangi, ini Bondowoso, ini Jember. Sebelah baratnya itu agak di selatan itu Jember, di utaranya Jember Bondowoso, di utaranya Situ Bondo, inilah Banyuwangi. Yang ini. Nah, ini ibu kotanya. Kita zoom dulu Abdi, zoom dulu ini ibu kotanya Banyuwangi. Nah, lagi stop. Anda lihat, ini ada selat Bali. Nah, ini dekat sekali sebenarnya antara Jawa Timur ujungnya dengan Pulau Bali. Nah, Pulau Bali yang sangat terkenal. Jadi, ini kalau mau nyebrang, ini Gilimanuk di Bali. Ini Banyuwangi. Jadi masyarakat Banyuwangi nyebrang ke Gilimanuk dekat. Saya pernah nyebrang berapa? Nggak jauh, dekat, cukup dekat. Naik perahu di sini. Kalau Abdi berenang itu kira-kira gimana? Kalau mau berenang boleh. Nah, di sini. Nah, dia nyebrang di sini dekat sekali. Jadi dia naik kapal feri. Kapalnya yang ada naik mobil itu. Mobil diangkut juga di atas. Ferry ya Pak ya? Ferry. Sama kayak berarti Surabaya Madura ada juga, tapi sama juga Merak Bakauheni. Nah, sama juga Selayar dengan Bulukumba kayak gitu. Ya. Jadi nyebrang. Ini Banyuwangi, ini Gilimanuk. Kita tarik ke atas Abdi sedikit. Lagi. Nah, stop. Nah, inilah keindahan. Jadi anugerah Allah terhadap bentangan ini sangat. Saya ingin jelaskan dulu Firmansyah dan Abdi saudara-saudara yang berbahagia. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa bentangan-bentangan yang Allah berikan itu kebumian kita. Kenapa Anda lihat ada begini-begini? Ada begini-begini. Nah, itu begini. Kas di bumi kita itu dia pada periode masa yang lama itu terjadi gesekan. Dia bisa menggesek begini, bisa menarik begini, bisa menggesek ke sana. Jadi itu bumi kita ini sebenarnya hidup ini, bumi kita ini hidup, dan itu bergerak terus. Pergerakan itulah yang menyebabkan dia begini, tek goyang. Ketika dia goyang, dia bisa naik begini, dia bisa ini yang naik, dia bisa terjadi gesekan naik begini. Nah, itulah yang menyebabkan pada periode yang lampau kenapa gunung-gunung itu ada biasa lipatan begitu ya, bergelombang juga, bergelombang. Walaupun tidak semua bergelombang, itu terjadi gesekan di aspek kebumian. Karena itu bumi kita ini bergerak terus, bergerak. Nah, akhirnya dari gesekan itulah yang menyebabkan kalau dia hawanya terjadi di bawah itu panas, itulah yang menggumpal, gesekannya kencang, menggumpal, menyebabkan terjadilah penglipatan seperti apa? Gunung meletus meletus mengeluarkan lahar yang di bawah itu. Jadi lava keluar itu pembakaran di bawah dalam aktivitas geologinya itu luar biasa. Itulah yang keluar. Nah, begitu dia keluar turun ke ini ke sini ke lereng-lereng ini, maka semua jalur yang dilewati pasti hampir dipastikan subur. Kenapa? Karena senyawa-senyawa yang ada di bawah itu memang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan tumbuhan-tumbuhan. Itu sebabnya mengapa Sumatera dan Jawa itu tanahnya umumnya subur, karena gunungnya aktif. Ada dulu nih, sebentar saya akan ke sini. Di ini dulu, saya mau jelaskan pentingnya itu geografi. Terus kasih Indonesia. Nah, coba lihat Firmansyah Abdi dari sini Sumatera, coba. Nah, stop. Ini Firmansyah Abdi, saudara-saudaraku sekalian, pemirsa Nuansa Podcast. Sumatera itu sampai ke sana, sampai Bali, Nusa Tenggara, setidaknya Nusa Tenggara. Kalau di sini saya belum tahu. Nusa Tenggara Barat di sini, Nusa Tenggara Barat ada Lombok, ada Sumbawa. Nah, ini ke sini
Allah karuniakan aktif gunung-gunungnya dan sering meletus. Terutama Jawa itu kan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu selalu meletus. Nah, ini Allah anugerahkan karena dia sering meletus, berarti unsur geologinya di bawah itu aktif. Karena dia aktif dan sering meletus yang menyebabkan begitu dia keluar laharnya turun ke bawah ke tanah di bawah, maka suburlah tanah-tanah tersebut. Itu sebabnya Jawa dan Sumatera itu subur tanahnya. Tapi bukan berarti bahwa daerah lain tidak subur juga, cuman tingkat cara pandangnya berbeda. Kalau ini suburnya satu di antara sebabnya karena itu. Nah, Kalimantan, Sulawesi dan ke sana itu tidak seaktif gunungnya. Nah, terutama Sulawesi itu hanya yang aktif umumnya Sulawesi Utara, seperti tempo hari Gunung Ruang meletus dan beberapa ada gunung yang juga sering meletus di sana. Tapi yang tengah, selatan dan tenggara jarang sekali. Saya selama hidup tidak pernah mendengar Sulawesi Selatan meletus gunungnya. Jadi itu bedanya. Nah, ada aktivitas apa? Itu nanti ada ahli geologinya yang menjelaskan ada aktivitas apa di situ sehingga kok Jawa dan Sumatera ini gunungnya sering meletus. Nah, tapi itu nanti ada ahlinya. Saya masuk dulu, kita lihat citranya. Ayo Abdi, kita kembali ke Jawa Timur sana, ke Banyuwangi. Kita masuk dulu sini. Ya. Stop. Ya, stop. Nah, ini kita lihat. Firmansyah Abdi sudah akan berbagi, mudah-mudahan terlihat jelas di sana. Inilah yang dimaksud kawahnya. Jadi kawah dari jadi begini. Ijen Geopark itu sebagiannya itu dia masuk kawasan di Banyuwangi. Sepengetahuan saya, sebagiannya dia masuk di Bondowoso. Itu dia kawasannya. Jadi kawasan daripada Ijen itu adalah ini semua. Ini yang disebut jadi taman geoparknya itu adalah mencakup di antaranya adalah, Abdi bisa coba di zoom dulu. Stop. Nah, coba saudara-saudaraku lihat, ini kota Banyuwangi mengarah ke utara, dia ke utara, terus ke sebelah baratnya inilah kawah yang tadi kita tonton bersama. Inilah kawah Ijennya. Coba naik terus Abdi, kita zoom dulu. Zoom lagi. Stop. Coba lihat. Coba Firmansyah lihat bentuk-bentukannya. Tuh, dia ada model-model, ada polanya. Ini gunungnya meletus begitu. Nah, semua aktivitas itu bisa disebabkan karena tadi letusan dahsyat, letusan hebat, atau gesekan permukaan di kebumiannya, di buminya itu. Tapi ya akhirnya indah sekali kelihatannya. Akhirnya menjadi sangat indah sekali. Begitulah cara Allah melukis alam. Jadi Allah itu Tuhan kita itu melukis alam ini ada sebab-sebabnya untuk membuat begini, dijadikan begini dulu, begini dan sebagainya. Jadi kalau orang bilang letusan gunung dan sebagainya, gesekan permukaan bumi, orang mengatakan itu kan ada dampak buruk gitu. Tapi di balik dampak buruk itu ada hal-hal baik yang Allah titipkan, yaitu tadi bahwa secara periodik dia bisa menyuburkan tanah, kemudian dia bisa membuat satu lukisan-lukisan yang indah seperti ini. Nah, Abdi kita bisa lihat Firmansyah inilah yang merupakan satu di antara danau yang disebut danau, tanda petik ya, sebut danau yang sebenarnya ini kawah. Danaunya ini di bawah satu di antara yang terasam di dunia. Ini. Dan di sini Firmansyah ada api biru. Jadi di bawah sini itu bisa menyala apinya dan warnanya api biru. Dan ini menarik sekali. Mudah-mudahan satu waktu Firmansyah Abdi kita bisa berkunjung ke sini. Yang penting jangan nyemplung ya Pak ya. Yang penting jangan turun ke bawah. Ini kawasannya panas di bawah. Abdi kita geser dulu sedikit ke sebelah barat, terus pelan-pelan. Nah, inilah semua yang disebut sebagai kars. Nah, apa itu kars? Firmansyah Abdi saudara akan berbahagia. Jadi begini. Ini bumi nih, struktur geologi nih, bumi. Nah, bumi itu seperti ini, bumi itu tadi saya jelaskan, dia ada periodiknya selalu bergesekan. Iya. Jadi bumi itu bergerak semuanya. Bergerak. Cuman kita tidak rasa. Coba itu hebatnya Allah.
Seandainya kita mau rasakan bumi setiap bergerak, habis kita. Tapi Allah jadikan kamu tidak rasa. Tapi bumi itu bergerak. Bisa bergerak begini, Firmansyah? Ya. Bisa bergerak begini, bisa bergerak begini, bisa begini, bisa begini, dan sebagainya. Kuasanya. Saya kasih contoh. Kalau Firmansyah, Abdi, dan saudaraku sekalian melihat pada masa yang lampau, tahu India dan pegunungan Himalaya? Iya. Ah, Pernah dengar, Pak. pernah dengar? Barangkali mau nggak ke situ dulu? Atau saya cerita aja. Pegunungan Himalaya itu di sebelah utaranya India, di sebelah utaranya Nepal. Itu ceritanya begini. Ini bentangan India. Dulu dia di selatan. Di selatan. Ini Asia Selatan di sebelah sini. Lalu bentangan sang India ini naik begini, bergerak sedemikian dalam periode tertentu. Setelah dia naik panjang-panjang lama, dia tabraklah Asia Selatan itu. Asia yang sekarang India kan begini nih, dia tabrak ini. Setelah dia tabrak, itu yang menyebabkan karena dia tabrak begitu naiklah begini. Itu. Jadi kalau Anda lihat bentangan bumi yang paling tinggi. Itulah Himalaya. Pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya itu membentang jauh dari daerah dekat dengan Kazakhstan sampai ke timur itu Nepal, sampai terus ke timurnya lagi. Nah, itu persis kalau Anda lihat India itu naik nabrak itu sehingga dia begitu ditabrak kan? Pernah. Iya betul. Naiklah dia. Itulah sebagian runcing, sebagian besar sekali itu. Nanti bisa googling, lihat bagaimana indahnya di YouTube itu pegunungan Himalaya. Jadi bumi itu begitu, bergerak begitu. Nah, ini termasuk di dalamnya karena gerakan-gerakan itulah yang boleh diduga akan menjadi seperti inilah yang kemudian nanti sebagiannya di sini itu orang nyebutnya kars. Nah, kars itu apa? Setelah itu terdiri dia dari batu-batu gamping. Jadi ini kan begini, aspek kebumian kita itu macam-macam, senyawanya macam-macam. Satu diantaranya batu-batu gamping itu, batu-batu yang banyak itu membentuk seperti bukit-bukit, ada juga yang lebih tinggi. Nah, itu sebenarnya terdiri dari bagaimana cerita panjangnya. Itu setelah terjadinya gesekan dan terjadinya dia ada semacam kawasan tempat yang batu gampingnya itu terkena oleh tetesan-tetesan air dari mata air tertentu yang menyebabkan batu-batu gamping tersebut yang membentuk bukit-bukit tersebut menjadi lubang-lubang, menjadi seperti goa. Itulah yang disebut kars. Jadi dia seperti kalau Anda pergi ke Kars Maros Pangkep atau ke sini, karsnya di Banyuwangi itu seperti begitu. Berarti terbentuk secara alami ya, Pak? Secara alamiah. Tapi kenapa kemudian Anda bilang kenapa kemudian dia ada lubang-lubang, ada menarik begitu? Karena dia terkena oleh air yang ada, bisa jadi ada mata air yang mengalir jatuh, air itulah yang mengikis-ngikis. Dan itu terbentuk nanti begitu Anda masuk guanya, dia terbentuk ada yang di atas, ada yang di bawah. Kan ada itu yang di bawah itu kayak gini nih. Ya, itu namanya stalagmit. Kalau yang di atas itu runcing-runcing, yang disebut stalaktit. Jadi kalau kita masuk gua-gua kars itu kayak begitu. Jadi dia sedikit di bawah gunung tingginya ya. Tingginya tidak, kalau gunung kan tinggi sekali. Kalau kars-kars itu kayak bukit lah. Nah, itu batu-batu gamping begitu, yang kemudian lubang-lubang kayak seperti gua-gua begitu. Orang bisa masuk dalam. Diduga berarti ini sudah terjadi sudah begitu lama ya, Pak ya? Udah lama sekali. Udah sangat lama. Jadi istilahnya proses alaminya bumi. Proses alaminya bumi. Nah, tetapi dia berlubang-lubang karena ada air yang kemudian mengikis, dia itu membentuk keindahan. Iya, tapi herannya itu pas ngikis itu bisa membuat hal yang menakjubkan begitu ya kayaknya. Itu luar biasanya Allah yang maha. Jadi sangat indah. Jadi bentuknya gua-guanya sangat indah. Nah, termasuk di daerah kawasan ini juga seperti itu. Termasuk di Sulawesi Selatan juga ada. Coba Abdi kita naik dulu Abdi. Terus nah coba. Ini nih. Ini nih. Kalau Anda lihat tak. Ini. Ke utara coba Abdi.
ke utara dulu. Ya. Tuh. Itu indah sekali. Indah sekali. Coba di zoom sedikit, Abdi. Zoom sedikit. Ya. Coba. Inilah semua terdiri dari, tapi karsnya masih hijau. Masih hijau. Karena kars macam-macam. Ada yang masih hijau begini, ada yang sudah karsnya betul-betul batu gampingnya saja yang kelihatan. Nah, sudah tidak. Jadi ada juga kayak tanaman-tanaman gitu, kayak pohon-pohon. Ada seperti itu. Jadi indah sekali. Sangat indah sekali. Nah, inilah yang semua tadi kawasan termasuk izin geoparknya itulah yang mendapat penghargaan dari UNESCO. Ini istilahnya Semuanya ini Pak Geopark. iya, semuanya itu adalah merupakan taman kebumian yang diberikan kepada Indonesia, khususnya Jawa Timur, lebih khusus Banyuwangi tersebut karena keindahan daripada aspek kebumian itu. Tentunya ini masyarakat Banyuwangi sangat bersyukur harus. Sangat bersyukur, Iya. sangat bersyukur. Kita saja yang di luar di Sulawesi Selatan kagum-kagum lihatnya gitu ya. Apalagi anda ya, Iya, memang orang sana. Banyuwangi luar biasa. Dan yang bersyukur karena edisi spesial ini Firmansyah adalah karena adanya Abdi coba dianu dulu, Abdi dibawa ke yang tadi kawahnya itu yang izin geoparknya yang ini Nana, yang bersyukur karena ingat saudara-saudaraku sekalian, pada akhir Oktober akan diadakan Jambore Jambore Sastra Asia Tenggara, Jambore Sastrawan Asia Tenggara yang akan diadakan di kawasan ini di Banyuwangi. Dan saya dengar info panitianya mau merencanakan untuk mengantar mereka yang terpilih itu untuk melihat kawasan izin geopark. Pulau Mas ini Pak. Bagi yang suka nulis puisi, silakan nulis puisinya bertemakan batu, air dan hal-hal yang purbakala terkait dengan ini. Silakan Anda nulis, hantarkan ke panitia. Saya barangkali coba perlihatkan dulu anunya sebentar. Saya coba kasih lihat dulu ke mana nih, karena jangan sampai mereka kirim ke mana akan saya ini. Jadi temanya adalah Ijen Purba, Tanah Air Batu. Ijen Purba, Tanah Air Batu. Nah, ini Jambore Sastra Asia Tenggara 2024. Ini akan dilaksanakan di Banyuwangi 24 sampai 26 Oktober. Masih ada waktu ya, masih ada. Sekarang kan Juli ya. Juli masih ada sekitar 2 bulan. Jadi bulan Oktober akan diadakan. Nah, silakan bagi semua para sastrawan Asia Tenggara, yuk kirimkan karyanya dengan tema tadi ke ini nih, paling lambat 31 Juli. Akhir bulan ini paling lambat. Dan silahkan Anda buat karya yang hebat, yang bagus. Nah, Firmansyah, saya ingin kasih dulu ke panitia, barangkali nomor panitia ya. Boleh atau link yang bisa diakses begitu Kak? Saya lihat dulu. Boleh langsung saja coba. Bukan nanti Jambore Sastra Asia Tenggara 2024 Banyuwangi. Kalau mau nomor teleponnya, narah hubungnya, silahkan langsung ke Ibu Nurul Lutfia. Nurul Lutfia pada nomor 08222 855 6656. Saya ulangi, 08222 855 6656. Nah, silakan hubungi beliau, nanti dapat penjelasan banyak tentang kegiatan Jambore Sastra. Jadi sudah sangat jelas kira-kira. Sangat jelas. Iya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang Ijen Geopark ini kan tentunya ini suatu kebanggaan buat masyarakat Banyuwangi yang ada di Jawa Timur dan juga Jambore Sastra Asia Tenggara. Kita juga sebagai masyarakat Sulawesi Selatan juga menengok hal demikian, tentunya menjadi pembelajaran berharga tentang bagaimana kayanya Indonesia. Akan tetapi timbul sebuah pertanyaan tentang bagaimana Ijen Geopark ini tentunya bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu bagaimana fungsi yang sebenarnya yang bisa dirasakan ataupun hal lainnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat ya setempat, masyarakat Indonesia, pemerintah atau bahkan seluruh dunia, Kak? Pertama adalah kesepakatan kita bahwa semua aspek-aspek anugerah Allah dalam bentuk kebumian ini menjadi penting. Satu dulu. Oleh karena itu maka semua pihak, kita semua nih harus berupaya maksimal untuk ikut serta. Membunyikan ini, menggaungkan ini, menuliskan karyanya, membuat termasuk Jambore Sastra supaya dikenalkan. Nah, lalu kemudian setelah itu saya ingin katakan
apakah dia sangat bermanfaat? Sangat ya, sebagai aspek penelitian, sebagai aspek untuk mengetahui sejarah masa lalu, sebagai aspek untuk melihat arkeologi, hal-hal yang berkait tentang hal-hal yang berkait tentang masa lalu, sejarah-sejarah dan sebagainya, termasuk bentukan-bentukan kebumiannya, sebagai aspek untuk mengenali potensi-potensi dengan kekayaan alam itu, sebagai aspek di mana masyarakat kita bisa berbangga atas karunia Tuhan yang maha luar biasa itu. Itu jadi penting sekali. Nah, yang paling penting firman, setelah kita tahu, pasti kita mau rawat. Tidak mungkin kita UNESCO kasihnya dia begini, ya sudahlah biar dia rusak kotor, tidak mungkin. Nah, pasti kita mau rawat. Nah, dalam kerangka itu seluruh anak muda Indonesia dan masyarakat seyogianya lah kita bersatu padu. Yuk rawat deh semua anugerah Allah yang begitu luar biasa. Yuk masyarakat Banyuwangi lakukan semua hal-hal yang penting yang bisa menjadi upaya besar kita dalam kerangka melestarikan Ijen Geopark. Tapi kalau mendengar penjelasan Kakak tadi sebagaimana yang kita jelaskan selaku spesialis geografi ya kan Kak, kita tentunya berpikir juga ini kan kawasan Ijen Geopark yang begitu indah yang diberikan oleh UNESCO dan diakui oleh dunia. Tentunya ini tidak mudah. Kira-kira apa yang membuat ini kawasan Banyuwangi itu dikenal oleh UNESCO itu sendiri? Mungkin ada langkah-langkah ataupun hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah Banyuwangi ini untuk memperkenalkan kepada dunia. Karena kan tidak semua kawasan geopark ini bisa semenarik ini loh. Kira-kira bagaimana cara merawat sampai dikenal gitu Kak? Sebutannya gini, jadi pertama dulu memang kalau kita sudah melihat ada anugerah Allah berupa bentangan-bentangan yang unik itu, satu, jangan diamkan. Semua masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah setempat dan sebagainya harus sama-sama bekerja sama. Bunyikan itu. Lalu kemudian setelah melihat, adakan penelitiannya. Oh ini keunikannya di sini, oh ini begini, potensinya begini, aspek penelitiannya begini. Setelah ketemu semuanya, kan banyak ahlinya tuh. Nah ahli-ahli ini kemudian bicaralah ke tingkat internasional untuk mempromosikan hal ini. Dari aspek-aspek itu sebenarnya ada aturan-aturannya UNESCO bagaimana caranya melihat semua potensi-potensi itu untuk kemudian bisa dikembangkan. Nah saya melihat kalau yang termasuk Maros Pangkep, Ijen Geopark, ada juga yang di Bali, ada juga yang di Jawa Barat dan sebagainya. Memang bentangannya unik dan sangat menarik. Seperti tadi, ini bagaimana kawahnya, bagaimana api birunya nanti di bawah itu yang biasa kadang-kadang nyala dan sebagainya. Nah, hal-hal itu ada ahli-ahli yang bisa mencoba untuk membunyikan itu, menyuarakan itu bahwa ini loh di tempat ini ada begini, di sini ada begini potensi. Sehingga semua bergerak secara bersatu padu bersama dengan pemerintah bunyikan itu. Nanti setelah itu dinilai lah oleh UNESCO. Semua. Ke tempo hari pemberian sertifikatnya di Maroko. Termasuk ini tim dari delegasi dari sini setahu saya ikut. Nah, kayaknya juga dari Maros Pangkep ikut juga dan beberapa tempat. Jadi ini dikenal oleh dunia, Dikenal bukan hanya Indonesia. Indonesia itu semaksud. Jadi mestinya kita harus bersyukur dan berbangga. Lalu bagaimana peran pemuda dalam hal demikian Kak? Pertama, sejatinya upayakan lestarikan. Itu yang paling penting. Peran pemuda, cari ilmu yang banyak bagaimana melestarikan kawasan-kawasan geopark itu. Karena jangan sampai diberi hadiah tapi kita biarkan saja itu. Nah, pemuda harus bersatu padu untuk melestarikan itu. Yang kedua, selain melestarikan, ya ikut sertalah adakan penelitian-penelitian. Saya berharap pemerintah khususnya juga di sana kasihlah beasiswa anak-anak muda merangkul gitu merangkul anak muda untuk melakukan penelitian-penelitian sehingga nanti dengan penelitian itu ada hasil-hasil yang mungkin bisa bermanfaat bagi kehidupannya. Jadi memang luar biasa obrolan di kesempatan kali ini Kak ya, kalau kita membahas tentang Banyuwangi ini banyak yang kita kupas dan juga apalagi tadi Ijen Geopark ini udah membuka mata kita, bukan hanya mata kepala tapi mata batin kita lebih peduli dengan lingkungan yang ada di Banyuwangi ini Kak. Dan mungkin bisa kita berikan gambaran juga secara luas Kak tentang bagaimana agar sekiranya Geopark atau Ijen Geopark ini bisa terus lestari hingga masa yang akan datang dan sebagai bekal penerus bangsa ke depan kan. Ya. Yang pertama dulu harus kita sadari bahwa semua anak-anak muda dan semua kita harus peduli terhadap pengetahuan. Itu yang berbuat. Dengan peduli pengetahuan terkhusus ilmu kebumian, maka dia akan peduli melihat peluang-peluang potensi dan semua hal-hal yang bisa menjadi membawa nama baik bagi bangsa ini. Salah satunya ini. Nah, dengan peduli seperti itu maka semua akan bersuara
para influencer ya, ayo bersuarakan semua ini. Konten kreator itu. Iya, konten kreator termasuk suarakan ini semua supaya itu nanti akan mengantar kita dan masyarakat kita. Oh, ternyata Indonesia ini ternyata ada yang belum pernah saya lihat kayak begitu. Banyak sekali loh yang kita belum pernah lihat itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu saya berharap semua ikut serta. Anak-anak muda Indonesia kita semua ikut sertalah untuk mempelajari, mendalami, meneliti, mengelaborasi, mencari, baca buku dan seperti itu. Nanti insya Allah pelan tapi pasti itulah yang akan mengantar kita bangsa ini untuk merasa bangga dan bersyukur akan karena. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak ada ruginya untuk mendalami itu semua. Dalami semua. Jadi itulah obrolannya sangat menarik di kesempatan kali ini Kak, mengingat bagaimana Ijen Geopark ini yang ada di negeri tercinta terlebih khusus masyarakat Banyuwangi yang ada di Jawa Timur. Tentunya harus lebih semangat lagi nih Kak ya untuk melestarikan daripada kekayaan alam yang ada atau bisa kita katakan surganya dunia. Luar biasa. Iya, sebelum kita menutup perjumpaan kita di kesempatan kali Kak, mungkin ada closing statement ataupun pesan kepada masyarakat Banyuwangi yang ada di Jawa Timur. Kepada saudara-saudaraku masyarakat Banyuwangi dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang berbahagia. Anda adalah pribadi yang bersyukurlah kepada Allah karena anugerah bentangan alam yang luar biasa. Ijen Geopark tersebut sejatinya dipelihara, dirawat dan dilestarikan. Jadikan semua anugerah Allah itu Anda elaborasi, pelajari, Anda baca sehingga bisa sampai pada tujuan-tujuan pemuliaan pengetahuannya. Yang kenapa Allah menciptakan itu kita bisa dapatkan informasinya. Kemudian juga yang paling penting ingat, jangan lupa ikuti Jabore Sastra Asia Tenggara 2024 di Banyuwangi. Insya Allah silahkan tuliskan puisinya. Deadline-nya 31 Juli. Tadi sudah saya berikan nomornya, silakan Anda hubungi. Dan kemudian saya berharap mudah-mudahan semakin banyak orang yang mengikuti itu, banyak yang mengirimkan. Dan nanti ada berapa ratus itu dipilih. Yang terpilih itu akan diundang oleh panitia menuju ke tempat ini dan akan dijadikan perjalanan wisata untuk melihat secara sastra. Dia menulis keindahan ini dengan gaya sastrawi dan melihat keindahan-keindahan alam yang ada di sana. Jadi luar biasa Kak, terima kasih banyak kesempatan kali ini, kesempatan pas pembahasan yang spesial. Ya spesial sekali tentunya Kak, karena kita membicarakan tentang kekayaan alam dan juga Ijen Geopark yang tentunya sebelum-sebelumnya kita belum pernah menyinggung Kak. Jadi kita angkat secara khusus ini untuk membuka mata daripada masyarakat Indonesia untuk melihat bagaimana surga Indonesia yang sebenarnya Kak. Ya semoga di kesempatan lain kita bisa membuka lagi ya geopark lainnya yang ada di Indonesia, terlebih khusus yang ada di Sulawesi Selatan. Dan tentunya semoga sahabat nuansa podcast ataupun masyarakat Banyuwangi dan Jawa Timur bisa menambah daripada kecintaan kita terhadap kekayaan alam yang ada di Indonesia, terlebih khusus Ijen Geopark yang ada di Jawa Timur Banyuwangi. Jadi sekira ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga dapat membawa manfaat untuk kita semua, dan kami ucapkan Kak Zahir terima kasih banyak ya telah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Semoga dalam kesempatan bisa kembali berinteraksi. Sekira ini yang bisa kami sampaikan, kurang dalamnya mohon dimaafkan, dan saksikan terus tayangan daripada Nuansa Podcast hanya di channel YouTube Nuansa Podcast Freedom Your Mind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.